Ya, jadi gue baru aja uh, COD kamera Ycam, kayaknya sih versi awal-awal ya, versi lama. Jadi kalau lihat di sini nggak ada LCD-nya untuk preview gambar. Jadi kalau misalkan kita mau ngerekam video, kita mau apa uh, ngeliat gambarnya harus pakai aplikasi di HP. Ini gua ambil harganya sekitar 350 sih. 350 walaupun sebenarnya kalau kita lihat di marketplace itu banyak ya. Harga 3,5 itu udah dapet secondan. Kalau dilihat sih kayaknya nggak ada yang barunya ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena kebanyakan Ycam yang versi ini tuh produksi luar negeri ya. Gue sekilas browsing sih ada dua jenis produksi sih. Yang pertama internasional, sama yang satunya lagi produksi Cina. Nah, gue nggak tahu ini yang Cina apa internasional karena nggak ada tulisan made in-nya, juga nggak ada ini. Jadi gue bayarin sekitar 350, udah net, dapat bracketnya, dapat tongsisnya, dapat micro SD 16 GB. Ya lumayan murah sih sebenarnya untuk ukuran action cam harga 350. Nah, kenapa gue ngambil ini? Sebenarnya sebelumnya gue sempet lihat di review YouTube ya, coba ngebandingin hasil video dari action cam yang lokalan harga sejutaan, 1,5, bahkan ada yang 500.000 udah 4K. Itu keren banget sih. Dan gue bandingin lihat review hasilnya dengan yang Ycam 350 ini. Kalau dilihat dari videonya sih, hasil videonya kayaknya jauh ya. Jadi lebih bagus yang versi yang ini daripada yang lokal harga jutaan itu. Makanya itulah kenapa gue beli yang harga Ycam yang ini, yang 350 ini, untuk sekedar mau nyoba-nyoba dulu sih. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman punya pengalaman pakai Ycam basic, mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar. Ini gue juga beliin apa sih namanya, semacam cap untuk lensanya sih, supaya nggak gampang tergores lah kalau misalkan dipakai untuk outdoor. Oh ya, untuk minusnya sih sebenarnya harga segitu nggak mulus banget ya, walaupun orangnya di deskripsi iklannya bilang kalau misalkan barangnya mulus gitu kan. 350 mulus, dapat micro SD, dan jarang dipakai katanya. Tapi pas gua cek sih, di sini ada sedikit minus sih. Yang pertama, tombol wifi-nya ini yang digunakan untuk mengkonekkan ke HP itu agak mendem gitu, jadi agak ke dalam gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai bracket itu agak susah nekennya. Jadi untuk nyalain wifi, untuk dikonekkan ke ke HP itu harus dibuka dulu bracket bracket yang waterproofnya itu, kemudian kita tekan tombolnya karena agak di dalam. Minus yang kedua itu bagian lensanya. Lensanya ini ada sedikit ada sedikit kayak nggak clean lah. Nggak tahu itu apakah jamur atau apa, tapi dikit banget. Ya mungkin nggak terlalu ngaruh ke hasil sih. Nggak tahu sih, besok gue pengen coba mau cek di outdoor. Jadi biasanya kalau misalkan lensa itu ngefog atau ada jamurnya, itu kan biasanya kalau kena cahaya dari depan itu atau dari atas yang cukup terang itu biasanya agak-agak soft gitu, agak-agak cloudy gitu ini ya gambarnya. Gue pengen cek sih besok hasilnya gimana. Tapi so far sih gue cek pas indoor di malam hari tadi masih oke-oke aja sih, masih lumayan tajam gitu. Makanya udahlah, untuk percobaan ya untuk percobaan mungkin ya nggak apa-apa lah segini dulu gitu. Ya segitu aja mungkin. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ya.